Namaku Aisyah, Sasa Julia Maharani, Wan Muhammad Sabti Nombi, Muhammad Belandi Ahadira, Naufal Purnama, Suci Nur Aini, Saskia Abdillah, dan Yafa Azra. dan inilah pameran dan bazar kami. Keris adalah senjata sekaligus karya seni yang bernilai tinggi. Fungsi keris mengalami perubahan dari yang semula sebagai senjata kemudian berubah menjadi benda keramat, pusaka yang dipuja, lambang ikatan keluarga, tanda jasa, tanda pangkat atau jabatan, kemudian yang terakhir sebagai barang seni dan cenderamata. Lukisan Istana Siak. Istana Siak Sri Indrapura merupakan sebuah istana peninggalan Kesultanan Siak yang merupakan kerajaan terbesar di Riau. Wisata edukasi layaknya museum ini menyajikan aneka jenis benda peninggalan kerajaan dari peralatan, perhiasan, hingga patung perunggu Ratu Wilhelmina dan patung Sultan Syarif Hasim I yang terbuat dari batu pualam dan perhiasan berlian. Lukisan Lancang Kuning. Penamaan lancang kuning yang berasal dari kata lancang yang berarti melaju, bergerak dinamis dan kuning berkemasan melambangkan kemakmuran. Lancang adalah sebuah perahu dengan ukuran yang berbeda-beda, karena ada yang kecil dan ada pula yang besar. Yang jelas, lancang adalah alat perhubungan air pada masa lalu. Dalam masyarakat Riau lebih dikenal dengan lancang kuning, yang merupakan suatu lambang kebesaran daerah Riau. Karena itu, lancang kuning ditetapkan menjadi lambang dan nyanyi daerah Riau. Pakaian adat mengandung filosofi tinggi yang selama berabad-abad mampu mengokohkan dirinya dan mampu pula mengangkat harkat dan martabat masyarakat Melayu. Ia bermakna sebagai pagar diri, memagari pemakaiannya dari berbuat yang dipantang larangkan oleh ajaran agama, malu melanggar ajaran agama. Dapat pula bermakna sebagai pengendali diri dari berbuat yang tidak baik, tidak senonoh, atau sebagai tunjuk ajar, mengekalkan Melayu dan menolak bala dan mendatangkan manfaat. Uang kuno. Uang kuno adalah peninggalan sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan banyak orang yang akhirnya tertarik untuk memiliki uang kuno. Walaupun secara fungsi, uang ini sudah tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Gasing. Gasing merupakan permainan tradisional orang Melayu sejak dahulu kala. Gasing terbuat dari batu sigi yang tumbuh di batu. Kayu ini bertekstur keras dan cocok untuk dibuat gasing. Namun kayu ini susah didapat. Kemudian, kayu asam juga biasanya digunakan untuk membuat gasing karena mudah didapat. Untuk keseimbangannya, gasing diberi paksi, yaitu besi yang dilekatkan di bagian bawah gasing untuk keseimbangan, sehingga ketika diputar di atas lantai atau tanah, gasing akan seimbang. Seiring dengan perkembangan zaman, selain terbuat dari kayu, kini gasing juga terbuat dari plastik dan bahan lainnya. Lompat tali. Permainan tali merdeka tergolong sederhana karena hanya melompati anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Jika pemain dapat melompati tali karet tersebut, maka ia akan tetap menjadi pelompat hingga merasa lelah dan berhenti bermain. Namun, apabila gagal sewaktu melompat, pemain tersebut harus menggantikan posisi pemegang tali hingga ada pemainan lain yang juga gagal dan menggantikan posisinya. Telepon kaleng. Telepon kaleng biasanya digunakan sebagai alat untuk menunjukkan komunikasi sederhana. Cara kerja telepon kaleng juga sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai resonator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. Cara utama agar teropong kaleng ini bisa bekerja adalah dengan menegangkan tali agar tidak sampai kendor atau longgar. Enggrang batok merupakan permainan berupa batok kelapa yang diikatkan dengan tali dan digunakan sebagai alas kaki. Permainan harus berusaha melangkah, berjalan, dan bahkan berlari dengan menaikkan enggrang batok. Permainan ini melatih koordinasi tubuh, keterampilan motorik, serta fokus dan konsentrasi. Bakiak. Bakiak merupakan permainan tradisional yang sudah jarang sekali dimainkan. Bakiak berbentuk semacam sendal yang memiliki 5-6 selop. Bahan yang digunakan untuk membuat bakiak adalah kayu. Permainan ini dimainkan oleh 5-6 anak. Permain bakiak melatih kekompakan para pemainnya, karena jika ada satu saja yang tidak sama, maka akan jatuh semuanya.
Enggrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu atau kayu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Enggrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Enggrang juga bisa digunakan dalam atraksi. Tanjak merupakan penutup kepala bagi sebagian masyarakat Melayu. Penutup kepala adat Melayu ini memiliki bentuk yang runcing ke atas dan umumnya dikenakan oleh laki-laki. Tanjak memiliki beberapa syarat, salah satunya terbuat dari kain. Kain yang digunakan adalah kain songket, angkinan, pardo, dan juga batik. Rumah Selaso Jatuh Kembar atau yang dikenal dengan sebutan Balai Selaso Jatuh merupakan tempat tinggal para datuk atau pemangku adat. Keunikan rumah Selaso Jatuh Kembar ada pada tiang, atap, loteng, dan tangga yang diukir dengan ornamen khas Riau, sehingga keindahannya tak diragukan lagi. Pada bagian tangga terdapat ukiran lebah bergantung atau ombak-ombak dengan makna agar semua orang bisa hidup seperti lebah dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sementara itu, di dinding rumah Selaso Jatuh Kembar terdapat ukiran itik sekawan atau itik yang berjalan beriringan. Ukiran ini bermakna bahwa manusia bisa hidup selaras berdampingan, damai, kompak, dan bersama-sama. Ketapel adalah permainan tradisional yang masuk dalam olahraga masyarakat. Ketapel ini sendiri biasanya digunakan untuk berburu hewan kecil seperti burung kecil atau capung atau sekedar untuk bermain perang-perangan dengan teman sebaya. Marwas. Marwas adalah alat pukul atau alat tepuk yang digunakan untuk perkusi yang mengiringi musik dan tari zapin. Sebagian orang menyebut merwas ataupun marawis. Marwas dalam musik zapin dilengkapi dengan gambus, selodang yang berfungsi sebagai melodi. Umumnya, marwas yang dimainkan dalam jumlah 5 buah marwas oleh 5 pemain marwas. Penari zapin harus peka terhadap bunyi musik yang akan mempengaruhi estetika tarian tersebut. Congklak merupakan permainan yang memiliki makna yang sangat bagus. 7 lubang yang ada pada congklak bermakna 7 hari dalam 1 minggu. Setiap pemain memiliki masing-masing 7 lubang yang bermakna bahwa setiap orang memiliki waktu yang sama. Dalam permainan congklak, strategi diperlukan agar biji kita tidak habis diambil lawan. Maknanya, hidup ini adalah persaingan, namun bukan berarti kita harus bermusuhan. Karena tiap orang juga punya kepentingan dan tujuan yang mungkin sama dengan tujuan kita. Maka kita harus cerdik dan strategis. Jadi, di bazar dan pameran kami, di kelas 12 IPA 1 akan menjual makanan dan minuman. Dan minumannya ada air mata pengantin, makanannya ada salad jelly, ada pie, ada nasi lemak, dan ada mie sagu. Catat tanggalnya pada tanggal 9 Januari 2024 di Aula SMA Negeri 1 Siak. Jangan lupa datang.